Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat duhur Masjid Darussalihin rahimahumullah. Syukur alhamdulillah pada siang yang cukup redup dan sejuk ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita bagaimana kita mengatur dunia ini dengan syariat-syariatnya. Dan semoga kita semua hidup di dunia ini dan meninggal nanti dalam keadaan Islam dan iman. Amin. Hadirin yang berbahagia, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang berbahagia, di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang menurut saya tetap dan ada juga yang berkembang. Yang tetap itu ya soft, jamaahnya ternyata tetap. Yang berkembang itu ngantuknya. Jadi kalau sebelum Ramadan itu kata Pak Dekan, orang itu kalau kenyang itu malih buwudu, soalnya ngantuk. Nah, sekarang itu tidak. Jadi di Ramadan ini meskipun lapar kita ternyata tetap aja ngantuk gitu kan. Meskipun Ramadan, nah itu yang berkembang. Meskipun Ramadan, kita itu ternyata juga tetap malas ke masjid gitu. Makanya pernah ada yang bertanya kepada saya, yang bertanya tentu bukan ketua MUI. Pak, katanya kalau Ramadan itu setan-setan pada dibelenggu gitu. Dan idza dakhala Ramadan, futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar gitu kan, wasul silus sayatin. Jadi kalau Ramadan itu datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu gitu kan. Kan hadisnya begitu. Ya tentu pemaknaan setan dibelenggu itu akan luas, apalagi kalau yang mengulas Profesor Dr. Lutfi Hadi Aminuddin itu menjadi sangat panjang. Tapi cobalah kita maknai yang dangkal-dangkal saja. Pokoknya surga itu ada pintunya dibuka, neraka itu ada pintunya ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu ya dirantai, dikerangkeng seperti yang kita pahami. Pemaknaan yang paling ringan saja gitu. Terus kenapa kok orang-orang itu tetap aja kemaksiatan ya tetap jalan gitu kan? Orang jahat juga ada. Di YouTube itu ada orang taraweh sandalnya hilang juga banyak gitu. Lihat terus setan itu gimana gitu kan? Katanya setan dibelenggu, kok tetap aja kejahatan itu terjadi. Nah ini pertanyaan yang sulit dijawab ya begini ini. Kalau setan ini memang sifat minal jinnati wan nas, boleh jadi ya kita itu setannya gitu. Kan repot begitu gitu. Atau kalau dimaknai yang dangkal tadi, yang sumbu pendek tadi itu, kalau ada setan dibelenggu, itu kita ibaratkan ada hewan galak, ada anjing galak gitu, tukang gigit orang gitu, dikerangkeng. Tapi kemudian kita mendekati, mengulurkan tangan kita, itu kira-kira tetap digigit sama anjingnya apa tidak? Digigit kan? Oleh karena itu meskipun setan itu dibelenggu, kalau kita mendekati setan, artinya ritual-ritual kita yang sebelum Ramadan itu jelek, malas ke Darussalikin gitu kan,
malas ke masjid gitu. Nah, itu tetap kita lestarikan, artinya kita sebenarnya mendekati setan itu. Sudah oleh Allah itu dibelenggu, justru kita yang mengeluarkan. Kan repot kalau begini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada Ramadan ini yang terpenting adalah selain ini bulan ibadah, mari kita gunakan Ramadan itu sebagai madrasah, madrasah gitu kan, sekolah. Kita gunakan sebagai tempat untuk sekolah dan melatih kita. Apa yang dilatih? Ya, selain fisik, tentu yang kita latih adalah mentalitas kita. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 itu ada ayat yang menurut saya sangat bagus dan bertepatan dengan momentum Ramadan ini. Di akhir ayat ini, saya ambil akhirnya aja karena ayatnya panjang. Nanti kalau tidak hafal ditertawakan Pak Ketua MUI itu. Itu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Nah, dalam surat Al-Hadid ini ayat 4. Jadi Allah itu menyatakan bahwa Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah itu maha melihat. Nah, ini yang penting, karena seringkali kita itu tidak menyadari bahwa Allah itu bersama kita. Seperti profesor saya pakai kacamata yang dikeataskan begini, dia nyari kacamatanya kemana-mana, karena dia tidak menyadari bahwa kacamatanya itu ya dipakai. Ada lagi teman saya ini, teman dekat juga, itu nyari HP-nya dicari ke sana kemari. Kemudian ada HP di meja dia itu. Ini hak ini, karena cerita ini bener gitu. Kemudian diambil aja HP itu, dia cari nomornya, nelpon istrinya. Ma, tahu nggak HP saya di mana gitu. Loh, istrinya juga bingung. Lah, ini yang untuk nelpon ini bukannya HP tapi gitu. Oh, dia kemudian diletakkan gitu, dan dia ceritakan kepada orang lain. Nggak ada yang ketawa. Tapi begitu yang cerita itu Mbah Mun'im itu, semua pada ketawa gitu. Kok bisa gitu? Artinya seringkali kita itu tidak menyadari ada Raqib, ada Atid di kanan kiri kita. Allah itu selalu bersama kita. Makanya puasa itu adalah ibadah yang sifatnya personal, ya, personal. Butuh penghayatan juga. Makanya Mas Yusuf tadi pujiannya sangat menghayati. Saya nggak tahu itu karena lapar atau karena mikir yang lain gitu kan. Tapi penghayatannya tinggi. Nah, karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya personal, maka kitalah yang menentukan kualitasnya. Coba kalau kita mau curang saja, mulai pagi sampai sore itu sangat bisa. Sambil wudhu Pak Oji ya, kemudian kita teguk beberapa air gitu, nggak ada yang tahu. Kita di rumah aja, ada suami, istri, anak gitu, salah satunya minum di dapur kemudian diserbeti gitu, nggak ada yang tahu. Kenapa kok tidak dilakukan? Karena kita menyadari hadirnya Allah dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita sedang beribadah. Kita menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah. Meskipun tetangga kita tidak tahu, meskipun Pak Luhur tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Karena orang puasa dan tidak itu tidak bisa dilihat dari ciri fisiknya. Kemarin itu ada 3 mahasiswi ke ruangan saya konsultasi. Yang 2 itu kelihatan sumringah, bukan karena pakai skincare, ya karena sumringah gitu. Yang 1 kelihatan ngelentuk gitu kan. Terus saya tanya, Mbak puasa? Oh iya Pak gitu. Yang satunya lagi yang kelihatan sehat, saya tanya, Mbak puasa? Saya puasa Pak. Yang paling ngelentuk itu, yang paling kelihatan lemes, saya tanya, sampean puasa? Enggak Pak. Jadi yang paling lemes itu malah kelihatan tidak puasa. Malah kelihatan puasa tapi dia tidak puasa. Terus saya tanya, lihat kenapa sampean kok lemes itu? Saya takut judul saya ditolak Pak Haji. Nah, sederhana alasannya itu. Sederhana. Maka madrasah kita ya ini, Ramadan ini. Jadi kalau kita selalu bisa menghadirkan Allah di dalam diri kita, tidak ada kejahatan yang terjadi di dunia ini, tidak ada
kejelekan yang terjadi di dunia ini ketika kita selalu ingat bahwa Allah bersama kita. Dan itu penegasan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Coba, adakah orang mau korupsi itu? Saya mau korupsi, nawaitu korupsi, bismillahirrahmanirrahim, tanda tangan itu. Ada kira-kira begitu? Tidak ada. Ngerasani tonggo nih, ayo ibu-ibu kita awali rasan-rasan kita dengan membaca basmalah itu. Enggak ada itu. Karena begitu orang itu ingat Allah, begitu merasa bahwa Allah di samping dia, maka dia akan melakukan kebaikan. Kenapa kejahatan terjadi? Kenapa kecurangan terjadi? Ya karena kita lupa dengan Allah gitu. Lupa bahwa Allah itu selalu memantau kita, selalu bersama kita, dan tidak menyadari. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena kesibukan kita. Saya sering, bukan mengejutkan, tapi teman-teman saya itu terkejut. Dia sedang ngetik, konsentrasi gitu. Saya dekati gitu, saya lihat dia ngetik apa itu. Beberapa menit kemudian dia baru noleh gini dan menyadari kehadiran saya, dan dia terkejut, hampir jatuh. Terutama yang ibu-ibu itu. Padahal saya cuma melihat saja, ini yang dilihat ini film Korea atau mengerjakan makalah, kan begitu aja sebenarnya itu. Ada Pak Faruk sedang mengerjakan pekerjaan kampus itu. Dia terkejut. Nah, hal-hal yang begini ini, fokus kita kepada dunia, fokus kita pada pekerjaan kita, kepada cita-cita kita, kepada apa-apa yang kita senangi, itu sering kali juga melenakan kita. Makanya kalau kemudian dalam hadis Allah menyatakan bahwa kullu amal ibni adama lahu ila siyam, semua ibadah anak Adam itu lahu, pada pelakunya itu ya, pahalanya maksudnya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu adalah urusan saya langsung, saya akan memberikan pahala. Makanya di dalam hadis juga disebutkan orang itu kadang puasa tetapi hanya dapat lapar dan dahaga, ya. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi lal atsi wal ju'. Jadi orang puasa bisa zong tidak dapat pahala, bisa juga dia dapat pahala yang tinggi, dapat Lailatul Qadar umumnya itu. Nah, ini karena puasa ini sekali lagi ibadah yang sifatnya sangat personal, ya. Kualitas puasa kita yang menentukan. Kalau Pak Lutfi sering ke masjid, boleh jadi jamaah itu karena dia bukan puasa, ya karena ketua takmir. Coba kalau bukan ketua takmir, boleh jadi lebih rajin. Tadi azan suaranya bagus, maka besok kalau nggak ada yang azan, Pak ketua takmir azan lagi, kan begitu. Ini ternyata Pak Lutfi itu multi talent itu. Mungkin nyanyi juga lebih bagus daripada Pak Faizin, tapi karena belum dikasih kesempatan saja. Nanti kalau dikasih kesempatan pasti lebih bagus. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pertama, mari kita gunakan Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita untuk mengasah ketajaman kita. Yang kedua yang kita pelajari adalah mari kita selalu menghadirkan Allah di dalam hidup kita, karena menurut Bimbo kalau kita jauh, Allah itu kayak cermin, iman itu kayak cermin. Kalau kita jauh maka dia menjauh, kalau kita mendekat maka kita akan dekat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.